Halo, apa kabar? Kita berbincang lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini Bung Rocky menarik ini kemarin ada halal bihalal dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sekaligus halal bihalal dan salah satu statement Ganjar itu saya kira cukup bagus sekali dia menyatakan bahwa dia memastikan dia tidak akan masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo dan kemudian kata dia memang tidak perlu saling mencibir. Kata dia cara yang paling tepat untuk mencibir itu adalah melalui DPR. Itu bahasa dia begitu. Nah, kalau melalui DPR kan berarti itu bukan Ganjar karena dia bukan lagi anggota DPR, harus PDIP kan gitu. Nah, Hasto menyatakan bahwa oh itu ketika ditanya wartawan, oh itu sikap dari memang sikap itu mencerminkan sikap dari PDIP Hanura sorry PDIP kemudian iya ya PDIP kemudian P3 Perindo dan juga Hanura. Tapi saya kira Hasto klaim aja karena P3 kan sudah mulai mendekat gitu juga Perindo kabarnya juga sudah mulai mendekat gitu. Kemungkinan terbesar yang bisa dicapai oleh PDIP adalah mengajukan hak angket. Kan dua hal itu yang ditunggu oleh pemerintah, oleh publik kan. Dan apa yang diputuskan oleh Ganjar, kendati itu tidak diucapkan secara formal atau secara ofisial di dalam wawancara wawancara resmi partai, tetap kita lihat ada penyadaran diri dari PDIP untuk memulai satu tradisi, yaitu berseberangan dengan kekuasaan. Walaupun kita tahu bahwa itu pasti bukan suara P3, itu juga Ya, bukan suara partai-partai pendukung yang iya. lain, yang memang size-nya kecil, tetapi masih bisa diombang-ambingkan oleh Jokowi, kira-kira begitu. Atau diombang-ambingkan Jokowi melalui Prabowo, bujukan Prabowo. Tetapi yang kita bisa lihat final, kalau yang ngomong itu adalah Ganjar sebagai calon presiden yang dipilih sendiri oleh Megawati dan dibenarkan oleh Hasto, maka kita boleh menduga dengan kuat bahwa arah PDIP itu akan beroposisi itu. Minimal arah itu menyegarkan kembali demokrasi, membuat kita percaya bahwa ada sebuah partai yang konsisten dan menginginkan rakyat percaya kembali pada partai itu, bahwa dia akan menuntun negeri ini dengan perspektif yang berbeda tuh. Artinya ada kabinet Prabowo, oke silahkan, tapi ada kabinet bayangan PDIP. Jadi sebetulnya lebih sempurna kalau PDIP membentuk semacam kabinet bayangan untuk membayang-bayangi kabinetnya Prabowo tuh. Jadi orang akan lihat bahwa ada perspektif, dan perspektif itu yang akan diujikan di pilkada-pilkada nanti. Itu juga bagus juga kan. Jadi jangan sampai PDIP beroposisi di tingkat nasional tapi dia berkolaborasi di tingkat lokal. Itu juga ngaco tuh. Jadi tetap kita tahu bahwa ada permenungan sebetulnya di kalangan PDIP untuk mengembalikan fungsi partai politik sebagai partai kader. Kendati masanya yang diperlukan, tetapi kader artinya ada peristiwa-peristiwa politik yang langsung orang mengerti, oh ini adalah peristiwa mengingatkan kita pada kapasitas PDIP. Kalau ada peristiwa politik lain, orang akan ingat ini adalah peristiwa yang mengingatkan kita pada PKS misalnya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu membentuk partai-partai yang dengan ideologi kuat diucapkan sejak hari ini, itu akan membentuk persepsi baru di masyarakat ke 2029. Yang sering kita katakan itu nggak lama, Prabowo harus mengatur kabinet itu di Oktober dan mungkin baru efektif 2025. 2025, 26, 27 itu udah mulai lagi keributan karena ketidaksetaraan atau ketidakselarasan kabinet terutama antara presiden dan wakil presiden. Ya, Lalu masuk tahun politik. Jadi sebetulnya cuma efektif 2 tahun untuk membenahi negeri ini kan. Jadi ya. kelihatannya PDIP juga menghitung itu bahwa efektivitas yang tidak mungkin efektif hari ini lebih baik ditandingi oleh posisi yang beroposisi tapi efektif. Jadi sekali lagi kalau PDIP efektif memposisikan dirinya, maka akan ada semacam semangat baru untuk mendukung PDIP. Karena Ya, PDIP mesti mengembalikan cara dia berpikir atau cara dia menyatakan kami wong cilik itu. Dan seluruh kebijakan Jokowi melalui Prabowo akan dinilai melalui perspektif wong cilik itu, kewong cilikan dari PDIP. ya. Tadi Anda menyinggung soal kabinet bayangan ya. Saya tertarik ini kalau ini kita jadikan proposal yang kita sodorkan kepada PDIP dan kita bisa membayangkan PDIP pasti nanti kalau membuat kabinet bayangan tidak akan sesulitnya Pak Prabowo. Dia harus memikirkan mengubah undang-undang, mesti menarik sebanyak mungkin menteri ke situ. Tapi bayangkan kalau kemudian PDIP itu membentuk kabinet bayangan melibatkan para profesional begitu dan setiap pekan dia bisa membuat semua kebijakan-kebijakan yang tandingan dari pemerintah, menurut saya kan menjadi sangat menarik dan dinamika demokrasi kita menyakin menarik dan buat PDIP itu dia bisa menang banyak tuh.
pasti menang banyak karena orang nggak akan dengar keterangan pers dari Gibran Ya, di ya, ya, istana ya, kan. Tapi ya, kalau ya. keterangan pers itu datang dari PDIP, pasti orang anggap itu keterangan pers untuk membantah keterangan pers dari Gibran atau Hmm, keterangan pers dari Prabowo mungkin tuh. hmm, hmm. Jadi ada musuh bersama sebetulnya. Sebetulnya kabinet bayangan ini kan mesti membentuk Hmm. musuh bayangan kan. Ya Ya. musuh bayangan dia pasti bagi publik bukan pada Prabowo tapi pada Gibran. Tetapi di dalam penampilan publik PDIP dia mesti beroposisi dengan kabinet Prabowo. Walaupun orang tahu yang dioposisikan itu adalah Jokowi melalui anaknya yang ada di situ kan. Nah Hmm. ini sekedar taktis untuk mengatur kapan eh, kemampuan komunikasi politik tokoh-tokoh baru di PDIP yang membentuk kabinet bayangan itu untuk membayang-bayangi setiap menteri yang ada di kabinet Prabowo kan itu. Hmm. Hmm. Jadi nggak akan ada kekurangan isu. Setiap hari akan ada satu orang muncul mengatasnamakan kami adalah kabinet biasanya Bayangan. disebut paralel politik. Jadi politik yang paralel Hmm. membayang-bayangi, membuntuti atau mengintercept kebijakan dari kabinet formal. Itu biasa betul dalam demokrasi itu. Jadi Hmm. kita mesti latih juga PDIP atau meminta PDIP melatih rakyat kita untuk setiap minggu mendengarkan dua perspektif, perspektif Prabowo Gibran dan perspektif Megawati, Megawati Hasto atau Megawati Ganjar atau Ganjar Hasto tuh. Hmm. Yang penting ada konsistensi itu dan itu akan sangat menarik. Jadi debat akan berlangsung terus juga. Wartawan juga Hmm. jurnalis punya alat pembanding tuh dan Ya. langsung kita tahu oh narasumbernya itu adalah Menteri Bayangan PDIP si ini tuh dan Hmm. itu harus serius kita persiapkan Ya, bukan ya, kita ya. PDIP ya. lama-lama saya dianggap PDIP tetapi ide itu adalah ide, Ya, ya. ide yang brilian sebetulnya kita mengusulkan sebuah ide yang ini ide saya sebut tadi ide yang brilian ya bukan Hmm. ide yang isinya berlian itu beda antara berlian dan brilian. Ke situ lagi. Enggak, tapi saya serius dan saya kira di sini PDIP punya kemewahan karena dia tidak akan ketika membentuk kabinet bayangan tidak tersandra dengan kepentingan-kepentingan politik kan. Dia bisa mencari tokoh-tokoh terbaik yang masuk dalam situ gitu. Dan ini yang untung bukan hanya PDIP tapi publik juga akan diuntungkan. Demokrasi kita juga akan diuntungkan. Nah, saya bayangin yang kita sebut publik diuntungkan itu bahkan publik yang anti dari awal pada Prabowo Gibran itu akan pergi pada PDIP. Hmm. Kan publik jumlahnya adalah 42% kan. Hmm. Memang 42% itu ada di bagian PDIP, ada di bagian Nasdem, PKB, Hmm. dan PKS. partai-partai kecil Hmm. yang mencari ya PKS, sorry PKS dan macam-macam lah. Tapi 48% ini kalau dia dituntun oleh PDIP, itu PDIP di awal pembentukan kabinet Prabowo aja bisa declare, oh Anda 58%, kami 42%. Kenapa? Karena kami menjalankan politik bayangan. Kan itu intinya kan. Kan nggak mungkin masa yang memilih Anies itu, kendati Nasdem masuk pada kabinet Jokowi, itu masih memilih pilkada dengan bendera Nasdem. Mungkin sangat mungkin mereka justru pindah pada bendera PDIP kan. Hmm. Demikian juga partai-partai PKB misalnya, oke, PKB masuk kabinet, tetapi masa PKB itu tahu bahwa ini cuma karena paksaan terhadap ketua partainya tuh. Maka konstituennya justru lebih cocok dengan PDIP. Jadi PDIP bisa menang banyak tuh. Dan kita akan bantu. Kalau semua partai mau beroposisi akan kita bantu tuh. Saya akan bantu PDIP untuk memastikan bahwa ini partai adalah partai masa depan yang menuntun kita untuk kembali pada demokrasi yang sesungguhnya. Karena tetap masalah legitimasi ini akan mengganggu Prabowo sepanjang 5 tahun ke depan tuh. Jadi persiapan PDIP bisa mulai sekarang dengan langsung mengatakan secara frontal kami beroposisi di dalam semua aspek. Nggak usah pakai bahasa basi ya, kami beroposisi, tapi kami menghormati kabinet Pak Prabowo. Ganjar masih omong begitu, walaupun itu saya kira bahasa basi. Tetapi mesti dikatakan dari awal kami akan berselisih dengan pemerintah. Kan lebih jelas itu kan. Jadi jangan lagi pakai kalimat-kalimat yang mendua itu. Hasto juga lebih tegas mengatakan bahwa memang ini adalah sikap partai. Tinggal kita tunggu official statement dari Megawati sebagai ketua umum partai bahwa partai ini mengambil jalan apa namanya the road less traveled kalau pakai puisinya puisi country di siapa namanya Robert Frost itu. Nah, kita kutip-kutip itu aja supaya kelihatan bahwa PDIP memang mengambil jalan yang tidak biasa dilalui. Yes, oke. Ini saya kira itu proposal kita kepada PDIP dan proposal kita kepada publik juga ya untuk memberikan
semacam tandingan dari proposal dari para ahli hukum tata negara dan ahli administrasi negara yang ingin menambahkan kabinet menjadi 41. Jadi kita lebih baik kita membentuk kabinet bayangan dan di situ nanti saya kira bebas kita tinggal tergantung pada nomenklatur kabinet gitu. Ya, itu tadi ahli tata negara yang disebut negara untuk membela kepala negara, bukan untuk membela rakyatnya kan. Itu konyolnya di situ. Jadi PDIP bisa ambil paradigma yang berseberangan dan itu akan Ya. sangat keren dalam bentuk debat-debat pasti akan pemerintah pasti akan diimbangi oleh PDIP itu dan mungkin pemerintah akan kalah karena suasana masyarakat itu menganggap bahwa pemerintah ini tetap tidak punya legitimasi. Yes, oke, baik. Makasih Bung Rocky. Ya, Ya. kita nolkan. Yuk.